Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Assalam dengan NPM 24041010261. Di sini saya akan menyelesaikan tugas evaluasi dan saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, networking governance dalam COVID-19 di Indonesia. Mengapa pakai networking governance? Teori networking adalah kolaborasi antar aktor tanpa kekuasaan sentral mutlak. Contoh untuk masalah kompleks seperti pandemi yang melibatkan kesehatan, ekonomi, sosial, data, BNPB, Puncak 2021, tempat tidur rumah sakit penuh 90% di kota besar, tidak bisa pemerintah saja. Indonesia ribuan pulau, sentralisasi tidak efektif. Atau gambaran pusat bagi macam yaitu Kemenkes dan BNPB. Atur protokol vaksinasi, kolaborasi nasional, contoh standar tes PCR dan distribusi vaksin. Daerah implementasi PPKM level lokal, pencegahan kasus, contoh DKI Jakarta buka isolasi mandiri. Rumah sakit swasta telekonsultasi siap klik bahan baku vaksin. Masyarakat relawan rajin bantuan sosial, aksi cepat tanggap internasional, WHO bantuan teknis dan vaksin. Hamparannya bentrok wewenang pusat daerah, kasus yang diumumkan berbeda, koordinasi buruk, sumber daya kepisah, bantuan terlambat, SDM dan teknologi kurang di daerah terpencil. Hoax membuat masyarakat ragu vaksin. Model networking kolaboratif ke pusat, desentralisasi pusat, atur arah daerah dan sektor lain, otonom. Didukung sistem data kasus dan forum gugus tugas. Dan soal kedua, Kader Surabaya hemat dan New Public Governance NPG. Apa yang NPG? Teori NPG kolaborasi atau ekonomi lokal, fokus pelayanan, pemanfaatan SDM, masyarakat beda dengan paradigma lama yang hierarkis dan sentralis. Implementasi NPG kolaborasi, kader bekerja sama Dinas Kesehatan, PKK, rumah sakit untuk menggagas stunting dan edukasi gizi. Otonomi lokal, kader tahu kondisi lingkungan, tindakan lebih tepat sasaran. Fokus pelayanan interaksi langsung, periksa berat badan secara rutin. SDM masyarakat, kader warga yang dilatih bukan ASN, kurangi beban pemerintah. Data Pemkot Surabaya 2023, angka stunting turun 2% karena kader menggunakan aplikasi Sayang Keluarga untuk pendataan real-time. Hamparannya pelatih gizi kurang, kader tidak bisa mendiagnosis dengan benar. Aplikasi Sayang Warga lemot dan sulit dipahami. Tugas banyak, imbalan hanya 500 per bulan.
semangat mengurung data kurang akurat karena kagel mengisi sembarangan. Soal yang terakhir, mengapa MPG solusi dibandingkan paradigma lain, analisis teoristik perbandingan OPA paradigma lama OPA didasarkan pada prinsip Weber hierarki letak akurat yang kaku, sentralisasi kekuasaan dan fokus pada cara kerja bukan hasil. Masalahnya tersebut lambat, tidak fleksibel, dan tidak bisa menangani masalah yang melibatkan banyak pihak. Teori MPG sebaliknya menekankan kolaborasi antar aktor negara, swasta, masyarakat, ekonomi lokal, dan fokus pada pelayanan masyarakat. Ini berarti setiap pihak berkontribusi sesuai kekuasaan, tidak hanya pemerintah yang bertindak sendirian. Perbandingan MPM paradigma tengah. MPM meniru dunia swasta bersaing efisiensi dan pembeli penjual dalam pelayanan publik. Masalahnya sering mengorbankan keadilan sosial karena yang kuat saja yang menang. Teori MPG berpikir tidak bersaing tapi berkolaborasi. Tujuannya bukan hanya efisiensi tapi juga keadilan, keterlibatan masyarakat, dan keberlanjutan. Argumen berbasis data, contoh empiris. Contoh 1, Kagel Surabaya hemat penanganan stunting. Sebelum MPG, pemerintah Surabaya hanya mengandalkan dinas kesehatan. Pendataan stunting lambat, cukup rumit. Data Pemkot Surabaya menunjukkan tahun 2021 angka stunting masih 12,5%. Setelah menerapkan MPG dengan program Kagel Surabaya hebat, kolaborasi Kagel, dinas kesehatan, PKK, rumah sakit, pendataan menjadi 3 kali lebih cepat dan mencakup 98% kelurahan. Contoh yang kedua, penanganan banjir di Jakarta 2020. Saat banjir besar di Jakarta, pemerintah DKI menerapkan MPG bekerja sama dengan komunitas swasta, perusahaan kontribusi, dan lembaga penelitian. Hasilnya membersihkan saluran drainase selesai 70% dalam 2 minggu, lebih cepat dari tahun sebelumnya yang hanya pakai MPM. Hanya swasta yang bekerja selesai 30% dalam 1 bulan. Data kajian ilmiah, studi dari lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah LPPM tahun 2024 menemukan bahwa program publik menerapkan MPG memiliki tingkat keberhasilan 82%, sedangkan yang pakai OPA hanya 45% dan MPM 61%. MPG menjadi solusi karena mampu mengatasi kelemahan OPA kurang fleksibel dan MPM kurang adil. Secara teoretik, ia mengangkut ditangani oleh satu pihak. Secara empiris, data dan contoh di lapangan membuktikan
bahwa MPG memberikan hasil yang lebih baik dalam meningkatkan pelayanan publik dan menyelesaikan masalah sosial. Itu adalah perjalanan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.